Latihan berikut ini adalah latihan 13, di mana kita akan mengedit latihan 5. Untuk itu kita buka file latihan 5. Jalankan program Microsoft Excel, klik Start, klik All Program, lalu cari Microsoft Office, lalu klik Microsoft Office Excel 2007. Oke, lalu tekan Ctrl O. Pada login, kita tentukan tempat pencarian file di local disk D. Klik dua kali pada folder file latihan Excel 2007. Lalu klik pada file latihan 5.xlsx, lalu klik open. Oke, karena kemarin file latihan 5 ini diberikan password, maka kita harus memasukkan password. Ketikkan upocom, lalu klik OK. Di sini kita akan mengedit pada sheet semester ganjil. Aktifkan pada sheet semester ganjil, klik pada semester ganjil. Oke, lalu kita inputkan nilai-nilainya. Ketikkan di sel D10, 55. Di bawahnya 60, 65, 95, 70, 60, 75, 70, 90. Perhatikan nilai akhir akan berubah dengan sendirinya karena nilai akhir ini telah kita beri rumus. Lalu aktifkan pada sel E10, inputkan nilai 50, 60, 70, 75, 75, 40, 75, 75, 95. Lalu aktif pada sel F10. Lalu kita inputkan 60, 60, 85, 85, 65, 70, 75, 75, 95. Lalu pada evaluasi kita masukkan 60, 60, 90, 65, 60, 60, 65, 75, 85. Tekan Ctrl S untuk melakukan penyimpanan terhadap perubahan yang telah kita lakukan. Klik dan tahan pada sel D7 sampai sel F7, lalu klik Merger and Center. Lalu klik OK. Klik dan tahan pada sel D9, geser sampai sel G18. Lalu pada menu Home pada tab Ribbon, klik Conditional Formatting, lalu klik Data Bar, lalu klik Red Data Bar. Di sini fungsinya untuk memberikan warna pada masing-masing sel. Warna yang paling panjang adalah dengan nilai yang paling tinggi. Aktifkan pointer atau kursor pada sel I7, lalu ketikkan kelulusan. Pada sel J7 ketikkan nilai. Pada sel J8 ketikkan huruf. Pada sel K7 ketikkan ket. Pada sel K8 ketikkan nilai huruf. Oke, lalu kita buatkan tabelnya. Klik tahan pada sel I7, geser sampai K22. Lalu klik kanan, klik format cell. Klik pada tab border, lalu klik outline, klik inside, lalu klik OK.
Klik dan tahan pada sel I19, geser sampai K22, lalu klik kanan, format sel. Di sini kita akan menghilangkan garis yang di tengah dan garis yang tegak. Lalu klik OK. Klik dan tahan pada sel I7 sampai dengan I8, lalu klik Merger and Center, lalu klik Middle Align, tekan Ctrl B, kasih warna huruf warna merah. Klik dan tahan pada sel J7 sampai dengan K8, lalu klik icon center, lalu tekan Ctrl B, kasih warna huruf warna merah. Klik dan tahan di antara kolom header I dan J, geser ke kanan agar lebih besar sedikit. Lalu klik dan tahan di antara kolom header J dan K, geser ke kanan agar lebih besar sedikit. Klik dan tahan pada kolom header K dan L, geser ke kanan. Oke. Klik dan tahan pada sel I7 sampai dengan K8. Lalu kasih warna sel warna kuning. Klik dan tahan dari sel A7 sampai dengan K8. Lalu klik kanan, format sel. Klik garis yang tebal. Lalu pada color kita ganti menjadi merah agar warna kolom yang paling atas itu menjadi merah. Lalu klik outline. Lalu klik inside. Lalu klik OK. Klik dan tahan pada sel G7 sampai dengan sel G8, lalu klik Merger and Center, klik Middle Line. Klik dan tahan pada sel H7, geser sampai sel H8, lalu klik kanan, klik Format Cell, lalu hilangkan garis yang di tengah, klik OK. Klik dan tahan pada sel J7 sampai dengan K8, klik kanan, lalu klik Format Cell, lalu hilangkan garis yang di tengah, lalu klik OK. Tekan Ctrl S untuk melakukan penyimpanan. Klik dan tahan pada sel E24 sampai dengan sel E30, lalu tekan Ctrl X. Lalu aktifkan kursor atau pointer pada sel J24, tekan Ctrl V. Selanjutnya kita akan memasukkan kelulusan. Ketentuan kelulusan adalah jika nilai akhir lebih besar sama dengan 60, maka dinyatakan lulus. Selain itu, maka dinyatakan gagal. Di sini kita akan menggunakan rumus if, tekan sama dengan, if, buka kurung, nilai akhir, yaitu sel H9, lebih besar sama dengan 60, titik koma, artinya maka dinyatakan lulus. Tanda petik 2, lalu ketik lulus. Tutup petik 2, titik koma. Selain itu, tanda petik 2, lalu tulis gagal. Tutup tanda petik 2, tutup kurung. Maksud rumus ini adalah jika nilai akhir lebih besar sama dengan 60, maka siswa itu dinyatakan lulus. Tapi selain itu, maka siswa itu dinyatakan gagal. Lalu tekan enter. Maka akan dihasilkan nilai lulus karena nilai akhir ini 66. Copy rumus ini ke bawah. Klik tahan geser ke bawah. Tekan Ctrl B, lalu klik icon center. Sedangkan untuk mencari nilai huruf, ketentuannya adalah jika nilai akhir lebih kecil dari 60, maka nilai huruf adalah E. Jika lebih kecil dari 70, maka nilai huruf D. Jika lebih kecil dari 80, maka nilai huruf adalah C. Jika lebih kecil dari 90, maka B. Dan jika lebih besar dari 90, maka A. Oleh karena itu, kita akan menggunakan rumus if. Rumusnya adalah sama dengan if, buka kurung, nilai akhir lebih kecil dari 60, titik koma, maka nilainya adalah E. Titik koma. Jika, buka kurung, nilai akhir
lebih kecil dari 70, titik koma, maka nilainya adalah D. Titik koma jika buka kurung nilai akhir lebih kecil dari 80, titik koma, maka hurufnya adalah C. Titik koma jika buka kurung nilai akhir lebih kecil dari 90, maka titik koma nilainya adalah B. Titik koma selain itu adalah A. Tutup kurung 4 kali karena di sini kita menggunakan if 4 kali. Saya terangkan kembali rumus ini. Maksud rumus ini adalah jika nilai akhir lebih kecil dari 60, maka nilai hurufnya E. Jika lebih kecil dari 70, maka nilai hurufnya D. Jika lebih kecil dari 80, maka nilai hurufnya adalah C. Jika lebih kecil dari 90, maka nilai hurufnya adalah B. Selain itu adalah A. Lalu kita tekan enter. Perhatikan di sini nilai hurufnya adalah D karena lebih kecil dari 70, yaitu nilai akhirnya 66. Copy rumus ini ke bawah. Pada posisi terblok, tekan Ctrl B, lalu klik icon center. Sedang untuk mencari keterangan nilai huruf, di sini ketentuannya adalah jika nilai hurufnya adalah E, maka itu artinya keterangannya sangat buruk. Kalau D, maka buruk, C cukup, B baik, A baik sekali. Tekan tanda sama dengan, if buka kurung nilai huruf sama dengan E, maka titik koma keterangannya adalah sangat buruk. Tutup petik. Titik koma jika buka kurung nilai huruf sama dengan D, titik koma, maka keterangannya adalah buruk. Titik koma jika buka kurung nilai huruf sama dengan C, titik koma, maka keterangannya adalah cukup. Titik koma if buka kurung nilai huruf sama dengan B, titik koma, maka keterangannya adalah baik. Titik koma selain itu keterangannya adalah sangat baik. Tutup tanda petik, lalu tutup tanda kurung 4 kali karena di sini kita menggunakan 4 if. Saya terangkan rumus ini kembali. Jika nilai huruf ini sama dengan E, maka keterangannya akan sangat buruk. Jika nilai huruf itu D, maka keterangannya buruk. Jika nilai huruf sama dengan C, maka keterangannya cukup. Jika nilai huruf sama dengan B, maka keterangannya baik. Selain itu adalah sangat baik. Tekan enter. Oke, perhatikan nilai huruf di sini adalah buruk karena nilai hurufnya adalah D. Kopikan rumus ini ke bawah. Tekan Ctrl B pada posisi terblok seperti ini. Lalu klik icon center. Tekan Ctrl S untuk menyimpan perubahan-perubahan yang telah kita lakukan. Jika kita ingin mencari nama siswa dengan cepat, maka tekan Ctrl H, lalu klik pada tab Find, cari nama siswa yang ingin kita cari, misal Joko, lalu klik enter. Maka kursor akan langsung menuju pada Joko. Jika kita ingin mencari nama yang lain, misalnya Francisca, tekan enter. Maka kursor akan langsung ke Francisca. Klik close untuk keluar dari find and replace. Untuk berpindah ke sel atau mencari sel tertentu, tekan Ctrl G,
maka akan muncul kotak dialog Go To. Tentukan sel yang kita inginkan, misalnya SDE 205, lalu tekan Enter. Maka kursor atau pointer akan langsung ke sel SDE 205. Untuk kembali pada sel A1, tekan lagi Ctrl G. Lalu di sini kita ketikkan A1, lalu klik OK. Maka kursor akan kembali ke A1. Sekarang kita akan mengurutkan nilai dari yang terbesar sampai yang terkecil. Klik dan tahan pada sel B7, geser sampai dengan sel K18. Lalu klik Sort and Filter, lalu klik Custom Sort. Pada Sort By kita pilih berdasarkan nilai. Lalu pilih Large to Small. Lalu klik OK. Maka akan diurutkan data dari yang besar ke yang kecil. Tekan Ctrl S untuk melakukan penyimpanan. Kita juga bisa memfilter data. Klik dan tahan pada sel B7, geser sampai dengan sel K18. Lalu klik Sort and Filter, lalu klik Filter. Di sini kita bisa memfilter data atau menyaring data. Misal kita ingin menyaring berdasarkan nilai huruf. Misalnya kita tentukan yang bernilai huruf D saja. Klik pada tanda hitam di samping ini. Lalu uncheck Select All. Kita pilih misalnya berdasarkan nilai D. Cek pada nilai D lalu klik OK. Maka di sini yang ditampilkan adalah nilai siswa yang nilai hurufnya huruf D. Klik sekali lagi Sort and Filter, lalu klik Clear untuk menghilangkan filter yang telah kita lakukan. Misal kita akan memfilter berdasarkan kelulusan. Klik pada tanda panah hitam di samping kanan kelulusan ini, lalu kita uncheck pada Select All, kita pilih yang lulus saja, cek pada yang lulus, lalu klik OK. Maka akan difilter siswa yang lulus saja. Untuk menghilangkan perintah filter ini, kita klik sekali lagi pada Sort and Filter, lalu klik Clear. Atau kita ingin memfilter berdasarkan keterangan huruf, di mana kita ingin memfilter yang keterangan hurufnya adalah cukup. Klik pada tanda panah hitam di sebelah kanan keterangan ini, lalu uncheck pada Select All, lalu kita pilih C, checklist pada cukup, lalu klik OK. Oke, untuk menghilangkan perintah ini, klik sekali lagi Clear. Untuk menghilangkan perintah Sort and Filter atau filter ini, cek pada icon filter. Tekan Ctrl S untuk melakukan penyimpanan. Tekan tombol Alternate F4 untuk keluar dari program Microsoft Excel ini.